Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asbaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Ketua Yayasan Nahdlatus Syuban Bapak Kiai Haji Ahmad Farahi beserta segenap jajarannya, dan kepada segenap para ketua masing-masing lembaga di bawah naungan Yayasan Nahdlatus Syuban yang kami hormati, segenap dewan guru, asatidah dan para karyawan-karyawati di Yayasan Nahdlatus Syuban, dan tak ketinggalan para siswa-siswi santriwan-santriwati Nahdlatus Syuban yang kami banggakan. Sebelum memulai pengajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah yang pertama kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedua kalinya kita tujukan kepada para masyayikh Nahdlatus Syuban, dan yang ketiga kalinya kita tujukan kepada para asatidah Yayasan Nahdlatus Syuban, dan yang terakhir khususan kepada pengarang kitab yang akan saya baca ini, yaitu Matan Al-Ghayah wat Takrib, yaitu Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani atau Syekh Qadhi Abi Syuja', dan sebagian syarahnya yaitu syarah Fathul Qorib Al-Mujib oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan sebuah kitab, yaitu Matan Al-Ghayah wat Takrib, yaitu pada bab puasa, kitab Syam. Nah, kitab ini itu dikarang oleh Syekh Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Asfihani atau yang dikenal dengan Syekh Qadhi Abi Syuja'. Kita tahu bahwa kitab ini itu sangat terkenal, masyhur di kalangan para santriwan-santriwati pemula atau bahkan di para siswa, terutama di siswa Nahdlatus Syuban ini cukup mengenal, karena ini merupakan salah satu dari bagian pelajaran atau kurikulum lokal yang diajarkan di madrasah Thanawiyah maupun madrasah Aliyah. Nah, jadi kitab ini itu sangat ringkas, yang akan saya baca ini itu sangat ringkas, mudah difahami dan mudah dihafalkan bagi para santri biasanya ini, karena memang ini sebagaimana apa yang diharapkan oleh para sahabat dari pengarang kitab ini. Jadi dulunya itu pas mengarang kitab ini, Syekh Abi Qadhi Syuja' itu diinginkan oleh para sahabatnya. Jadi kitab ini itu
adalah pesanan dari para sahabat membujuk Syekh Abi Qadhi Suja, Syekh Qadhi Abi Suja untuk membuat kitab ini. Dan pada akhirnya beliau di muqaddimah kitab ini itu berdoa pada halaman 7 di Hasyiah Tausyih ala Ibni Qasim. Fa'ajibtuhu ila dzalika taliban lithawabi ragiban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka saya kabulkan terhadap permohonan itu, yaitu dengan niat mencari atau mengharap ganjaran atau balasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengharap pertolongan terhadap kebenaran. Innahu ala ma yasha' qadir. Jadi Gusti Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Wa bi ibadihi latifun khabir. Dan terhadap hambanya itu maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi kitab ini itu sangat masyhur karena beliau Syekh Abi Qadhi Suja itu memang salah satu ulama itu berpendapat bahwa karena keikhlasan beliau dalam mengarang kitab ini, jadi umur kitab ini tuh hampir 1000 tahun Masehi, atau bahkan mungkin kalau dikonversi ke Hijriah itu hampir 1000 tahun. Jadi selama itu dan sampai sekarang kitab ini itu masih digunakan bahkan di sekolah-sekolah karena memang terkenal ringkas dan mudah difahami. Baik, sekarang kita mulai untuk pembacaan kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami utawi iki iku kitab kang mertelakake poso. Wasyara itu wujubi siyami utawi pira-pira syarat wajibe poso. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Al-Islamu rupane Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan duweni akal, wal qudratu lan mampu ala shaumi ing atase poso. Nah, syarat wajibnya puasa itu ada 3 di sini. Jadi di sini memang jumlahnya itu 4. Di sebagian naskah itu disebutkan arba'atu asya, 4 perkara. Tetapi di naskah yang lain itu disebutkan salah satu asya, 3 perkara. Syarat wajibnya puasa itu ada 4, yaitu Islam, baligh, akal, dan mampu untuk menjalankan puasa. Syarat yang dimaksudkan di sini yaitu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan pekerjaan itu. Jadi ketika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib berpuasa. Misal ada seseorang itu beragama Islam, dia balik, kemudian berakal, tetapi dia tidak mampu untuk berpuasa, mungkin karena usianya sangat tua atau mungkin sakit parah. Nah itu dia tidak wajib berpuasa. Atau dia itu beragama Islam, berakal dan mampu untuk berpuasa, tetapi belum balik, cah cilik ya. Cah cilik itu tidak wajib untuk berpuasa, tapi memang dianjurkan untuk latihan puasa. Nah, jadi semua syarat ini harus terpenuhi sebelum melakukan puasa. Jadi bagi non-muslim puasa ini tidak wajib. Dan syaratnya juga harus balik. Nah, terkait dengan balik ini, kenapa anak-anak itu dianjurkan latihan untuk berpuasa? Jadi puasa itu disamakan dengan sholat, ya, disamakan dengan sholat. Nah, biasanya kalau sholat ini anak-anak umur 7 tahun ini harus dilatih dengan cara diken ya, dikon wong tuane kanggo sholat, latihan sholat. Kemudian di umur 10 wong tuane iki nek misal anak-anak iki ora gelem sholat, kudu digebuk
Tapi gebuke ora banter-banter. Betati terus ora terus nangis bembeng iku ora. Tapi gebuke iki dalam artian meden-medeni ya. Dalam arti pendidikan. Nah, jadi memang ini harus dilatih dari masa kecil. Loh, misal balik kok baru berpuasa, ini berat, ya kan? Misal dari kecil tidak dilatih untuk berpuasa, latihan ngeleh itu berat loh aslinya. Misal tidak dilatih, ini sangat berat. Nah, kemudian berakal. Berakal dalam artian itu mempunyai akal. Jadi orang yang kurang sehat akalnya, dalam artian tidak waras, tidak waras, ini tidak wajib berpuasa. Wal qudrah 'ala shaumi, dan mampu untuk berpuasa. Jadi orang tua yang sangat sepuh ini ketika tidak mampu untuk berpuasa, ya tidak wajib untuk berpuasa. Nah, ketidakmampuan ini itu kira-kiranya bagaimana? Jadi tidak mampu ini dia itu wajib untuk berpuasa dulu. Misal kira-kira dia dicoba untuk berpuasa, misal seorang kakek yang kira-kira sudah sangat sepuh ya, tahun kemarin itu masih kuat berpuasa, tapi tahun ini itu kira-kira itu ada yang mengira-ngira kurang mampu berpuasa. Nah, itu dicoba dulu, kira-kira dia mampu tidak. Misal di tengah-tengah hari dia kok tidak mampu, nah itu boleh moka, boleh fitr, boleh moka, boleh membatalkan puasanya. Terkait dengan nanti penggantian puasanya atau fidyahnya itu nanti diterangkan di belakang. Seperti itu. Kemudian qala al-mu'allif rahimahumullah, wa faraidus shaumi utawi pira-pira fardune poso arba'atu asya'a iku papat pira-pira perkara. An-niyatu rupane niat, wal imsaku lan ngeker, anil akli saking mangan, wasyurbilan ngombe, wal jima'ilan jima berhubungan badan, wa ta'ammudil qai'i lan jarak moka. Nah, jadi fardunya puasa atau bisa disebut rukun puasa. Nah, kalau rukun ini hal yang dikerjakan di dalam ibadah itu rukun, berbeda dengan syarat. Kalau syarat tadi hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan ibadah. Yang pertama adalah niat. Nah, jadi niat ini diterangkan di dalam kitab At-Taqrib dalam syarahnya, yaitu an-niyatu bil qalbi. An-niyatu bil qalbi wa yustahabbu at-talaffudzu biha. Jadi niat itu dengan hati, dan mengucapkannya itu sunnah, bukan sebaliknya. Kita wajib mengucapkan tanpa niat di dalam hati. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi semisal kita di musola itu mengucapkan niat bersama-sama dengan imam, biasanya kan seperti itu kalau di daerah sini kan, di Jawa, mengucapkan bersama-sama itu harus didasari atau harus dibarengi dengan kerentek ati. Ati kudu iku kerentek. Besok aku niat poso sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam niat itu. Kok semisal dia hanya menirukan ucapan, itu kira-kira sah nggak? Sah tak boten? Boten. Nah, itu tidak sah karena niat itu harus di dalam hati. Nah, sedangkan imam membimbing bersama, kita beruntung ya kalau di Indonesia itu biasanya niat itu diucapkan pas saat habis tarawih atau sholat witir ya, habis doa biasanya. Nah, itu kita sangat beruntung karena niat ini sangat penting. Kalau misal lupa niat, ini kita tidak bisa berpuasa, tidak sah puasanya, ya, tidak sah puasanya. Tapi harus menahan lapar. Jadi satu hari itu, walaupun kita tidak berpuasa, kita tidak boleh makan, Misal, wah tadi malam saya niat kok lupa ya, wah berarti saya hari ini pas hari Ramadan ya, boleh makan dan seenaknya saja melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak bisa, karena itu bulan Ramadan, bulan yang suci. Jadi kalau berpuasa harus menahan hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun puasanya dia itu batal karena niat ini. Jadi tetap harus menahan diri mau. Kemudian di sini niat itu
yang saya jelaskan tadi harus diucapkan di dalam hati. Terkait dengan ada perbedaan Ramadhana atau Ramadhani, ini biasanya anak pondok yang tahu ini, ya kan? Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat lagi. Yang kedua ini dibaca fathah semua. Tapi ada yang campur. Wah, ini yang campur yang repot ini. Jadi gini, yang versi kedua itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanata, ya, fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu yang kedua. Versi ketiga tidak bisa sebenarnya. Fardhi syahri Ramadhani hadisana. Fardhi syahri Ramadhana hadisanati. Nah, itu yang keliru. Nah, jadi pilihannya dua tadi. Tetapi walaupun lafadznya keliru, ini tidak masalah. Puasanya tetap sah kalau misal dia tetap niat dalam hati. Yang penting kan ucapan di dalam hati. Terkait dengan nahwunya ini keliru, itu hanya keafdolan, lebih baik benar itu lebih baik, ya. Misal dia tidak tahu masalah nahwu, ya tidak masalah, itu tidak masalah, tidak mempengaruhi keabsahan atau sah tidaknya berpuasa. Kemudian yang kedua adalah wal imsaku anil akli wasyurbi, yaitu menahan dari makan dan minum. Nah, di sini disebutkan wa in qalla al ma'kul wal masyrub indat ta'ammud. Walaupun makanan atau minuman atau sesuatu yang masuk itu sangat kecil atau sedikit. Misal biasanya nek wayah hari pertama iki enak-enak mangane. Katakanlah mangan daging, ya kan? Daging sapi. Nah, iki esok-esok iki seliliten setelah dicari iki mau sisa makanane iku copot. Dan copot iku sengaja ditelan. Dekne reti nek iku poso, eling dan sengaja ditelan. Kira-kira batal tidak? Kan sedikit. Batal. Jadi tetap batal. Walaupun itu sedikit. Nah, misal juga ini terkait dengan minum. Pas habis wudu itu kan air setelah kemu itu pasti ada, ya kan? Nah, itu harus kira-kira dikira-kira dihilangkan sampai tidak terasa air lagi. Mbok didokno, biasanya didokno ya. Sampai airnya itu kira-kira air liur saja. Ya tidak sampai bersih. Kan hampir mustahil ya mengeluarkan air semua habis kemu. Itu. Tetapi ada pengecualian untuk hal yang bisa masuk di mulut ini. Dimakfu katanya, dimakfu. Apa itu? Air liur. Jadi air liur ini sebenarnya itu diperbolehkan. Kalau di madzhab Syafi'i itu ada yang memperbolehkan. Umumnya diperbolehkan. Karena itu dimakfu. Kangelan misal kene iku harus nahan air liur dalam jangka yang lama, ya kan? Terutama untuk orang-orang tertentu itu keluar terus air liurnya. Nah, ini hampir tidak mungkin untuk ditahan. Pasti keluar terus. Nah, tetapi ada syarat 3 yang harus diperhatikan soal air liur ini. Ya, ada syarat 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah air liur itu murni ya. Jadi tidak ada campuran lain. Misal untune loro, ya kan? Gusine loro iki. Terus ono getihe. Nah, getih kan rasanya rada asin, ya kan biasanya. Biasanya nek sing tahu gusine berdarah iki mesti reti. Nah, itu kira-kira oleh diglek ta ora? Boleh ditelan atau tidak? Tidak boleh. Jadi harus dihilangkan. Menunggu sampai itu tidak berdarah lagi. Dikira-kira. Kira-kira itu jangka waktunya berapa? Dikemoni boleh, nanti dibersihkan. Didoake sampai itu bersih. Misal lagi memasukkan sesuatu benda, misal ngemut driji ya. Ngemut driji, kanggo cah cilik biasane. Tapi nek cala tak gede ra ono ya. Rasanya kan asin. Nah, asin niku kan termasuk benda itu masuk, ya kan? Katakanlah keringat. Nah, itu kalau ditelan lidahnya itu tidak boleh. Ludahnya kalau ditelan itu batal. Jadi harus
bersih. Atau bahkan ya, misal kayak benang, misal itu di emot, kok misal warnanya berubah, berarti warnanya tertinggal di dalam mulut. Itu misal ditelan juga batal. Kemudian yang kedua, keluar dari tubuhnya sendiri dan tidak melewati batas bibir luar. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi nek pas ngidu, jadi misal kadang tersisa di bagian bibir luar, kok tibokno meneh, nah itu jangan ditelan. Jadi harus dikeluarkan semua. Jadi kalau udah bibir luar ini, yang bibir terlihat, itu jangan sampai ditelan lagi. Itu harus dikeluarkan. Nomor 3, menelan air liur secara wajar. Jika dikumpulkan lalu di tengah ini memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi kadarnya sedikit-sedikit saja kalau ditelan. Jangan sampai wah ini berpuasa memanipulasi hukum ya. Bolehlah kita mengumpulkan air liur kemudian ditelan. Ya memang ini bahasanya agak sedikit kurang gimana gitu, tapi memang harus dijelaskan secara gamblang. Nah memang ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau misal kita harus berhati-hati, jangan melakukan seperti itu. Nah kita lanjut terkait dengan makan makanan yang sedikit tadi, ya. Fa in akala nasiyan au jahilan lam yuftir ingkana qariba ahdin bil islami au nasya'a ba'idan anil ulama'i wa illa aftara. Jadi seseorang jika makan sesuatu itu karena jahil itu berarti bodoh. Wah rapopo mangan sithik en rapopo. Sing dikarepno kan mangan iku mangan akeh. Misal ora arti mangane sak upo utawa sak sendok rong sendok iku anggapane sithik. Rapopo sithik. Nah, itu kok misal dia hidup ya dari kecil sudah Islam atau katakanlah mu'alafnya itu sudah lama, itu tidak boleh. Atau dia itu di sekitarnya banyak ulama ya, hidup di sekitar banyak ulama, nah itu puasanya tetap dianggap batal karena kewajiban dia itu untuk mencari ilmu ya. Nah itu yang harus dihati-hati. Kemudian yang ketiga, wathalithu al-jima'u amidan wa amal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan. Jadi ini berhubungan suami istri. Nah, ini bagi orang yang sudah dewasa. Ini berhubungan badan jika sengaja ya, maka itu membatalkan puasa. Jika tidak sengaja bagaimana itu? Apakah ada ya? Ya tidak tahu ya. Jika tidak sengaja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kira-kiranya itu bisa dikira-kira sendiri. Tidak sengaja. Warabi'u, dan yang keempat adalah ta'ammudil qai'i, yaitu sengaja untuk muntah-muntah. Jadi dia memasukkan tangannya ke dalam rongga mulut di dalam, atau mencium sesuatu yang dia tahu kalau dia menciumnya itu bisa muntah. Nah itu bisa membatalkan puasa. Jadi mencari penyebab atau melakukan hal yang menyebabkan muntah-muntah dan dia tahu sebelumnya, berarti kan sengaja. Jadi memang harus dihindari pada saat puasa. Tetapi kalau misal dia itu sudah terbiasa untuk muntah-muntah, itu tidak apa-apa. Jadi diperbolehkan muntah-muntah yang seperti itu karena tidak sengaja. Qala al-muallifur rahimahullah, walladzi yuftiru bihi, walladzi utawi perkara yuftiru kang bisa batal bihi sebab alladzi as-shaimu sapa wong kang poso asyratu asya'a iku 10 pira-pira perkara. Ma rupane barang wasola kang tumeka apa ma amdan kelawan jarak ilal jaufi maring bolongan awir roksi utawa sirah wal huknatu lan ngebokake tombo fi ahadi sabilaini ing dalem salah sijine dalan loro wal qayulan mutah-mutah amdan kelawan jarak wal wata'u lan wati amidan hale jarak wal inzalu lan
metu mani, wal an mubasyaratin saking tetemune kulit, wasabi'u wal haidulan haid, wan nifasulan nifas, wal jununulan edan, waridatulan murtad. Nah, ini poin ini itu terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini disebutkan asyratu asya. Berarti jumlahnya berapa? 10 perkara. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jaufi. Sesuatu yang sampai terhadap rongga dalam, bulungan, al-jauf. Al-jauf ini itu ada beberapa. Yang pertama adalah rongga mulut, kemudian rongga hidung dan telinga. Itu al-jauf. Batasannya al-jauf itu apa? Al-jauf itu kalau rongga mulut itu huruf kha, ya, huruf kha. Nah, kalau ada benda kok melewati itu, makanan atau apa, itu bisa membatalkan puasa. Kalau misal masih di huruf ha, ya, itu kan agak sedikit ke atas daripada kha. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Kalau hidung itu batasannya mana? Yaitu bagian insang. Bagian insang itu di bagian yang sejajar dengan mata. Nah, berarti kalau meripat ini itu agak sedikit ke sini. Jadi rongga hidung yang bagian dalam. Nah, itu kalau di bagian hidung. Kalau telinga ini bagian yang bisa dilihat itu rongga luar, bagian yang tidak bisa dilihat itu rongga dalam. Jadi kalau misal ingin membersihkan hidung atau telinga ini jangan dalam-dalam. Kalau sudah terlalu dalam, sekiranya itu tidak terlihat oleh mata, itu bisa batal puasanya. Misal koloan karo kuping, itu kira-kira koloan kuping ya, itu kira-kira jero ta ora? Lumayan ya, jero ya. Nah, atau membersihkan ingus. Nah, ini jangan sampai dalam-dalam, di bagian-bagian ini saja. Apa? Tulang rawan namanya ya. Tulang rawan atau tulang yang agak sedikit ini lentur. Nah, itu kan masih di bagian agak luar, bukan bagian dalam. Kemudian, nah, hal yang bisa membatalkan puasa itu istinsyak, nyerot banyu irung. Nyerot banyu irung. Nah, ini kalau ketika puasa itu tidak boleh. Yang diperbolehkan kekemu, tapi sedikit kekemunya, jangan banyak-banyak. Kalau pas poso kok kekemu akeh, iki kemungkinan besar itu bisa membatalkan puasa. Soalnya ku nek pas kemu biasane wong kuwi pasti banyune iso tekan jero. Iya ta ora? Nah, saged sampai dalam. Dan itu bisa mengalir ke bawah. Sangat sulit kalau misal air untuk menahannya. Awir roksi atau sirah. Wal muradu imsaku shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Jadi hal yang tidak boleh dimasukkan juga itu adalah ke kepala. Itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud kepala di sini itu disebutkan kalwusul min ma'mumatin. Wa huwa jarhun yablughu jaldud dimag ay ar-rasi. Yaitu perkara kang tumeka otak. Nah, itu bisa membatalkan puasa juga. Wal muradu min qaulihi ma waswala ilal jaufi awirasi imsaku shaimi an wusuli ainin illa ma yusamma jaufan. Nah, itu keterangan tadi tentang jauf. Begitu juga dengan bagian kepala. Ini tidak boleh. Tetapi kalau misal suntik kok nengguni tangan ya, nengguni tangan itu kira-kira boleh atau tidak? Seperti vaksin yang kemarin itu boleh. Nah, karena itu masih bukan bukan al-jauf al-munfatih, bukan bolongan yang terbuka tadi. Jadi di bagian otot sebenarnya. Di bagian otot.
Dan yang ketiga adalah al-huknah. Al-huknatu fi ahadi sabilaini, yaiku nglebokake tombo ing dalam salah sijine dalan loro, memasukkan obat di dalam salah satu dua jalan. Dua jalan yang dimaksudkan ini jalan depan dan jalan belakang. Bukan itu ya, jalan depan, jalan belakang bukan. Yang dimaksud jalan depan dan belakang ini adalah alat kelamin dan alat untuk buang air besar. Nah itu jalan depan dan jalan belakang. Nah ini, jadi ada pengobatan yang memang menggunakan ditaruh di situ obatnya. Jadi orang yang alergi dengan suntik atau dengan obat itu menggunakan pengobatan yang seperti itu. Nah jadi ketika menggunakan pengobatan yang seperti itu juga bisa membatalkan puasa. Jika bisa membatalkan puasa. Kemudian wal qai'u amdan. Dan yang keempat adalah mutah-mutah disengaja. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika mutah itu tidak sengaja, itu tidak batal, tetapi sengaja itu bisa batal. Dan yang kelima adalah al-wat'u amidan, yaitu berhubungan badan secara sengaja. Fil farji, nah ini di dalam kelamin. Jadi kalau sudah itu tidak boleh. Jadi ad-dakhil fil farji, yadkhulu fil farji. Jadi ketika sudah, kalau di dalam bahasa kerennya itu penetration, nah itu sudah membatalkan puasa. Wal inzalu an mubasyaratin, dan keluarnya mani saking tetemune kulit. Jadi baik kulit sendiri atau kulit orang lain, istrinya, itu batal bagaimanapun caranya. Kalau sudah inzal keluar mani itu batal tetemune kulit. Tapi kalau misal mimpi basah, yaitu keluar mani lewat mimpi, itu tidak membatalkan puasa. Wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal junun lan junun, wariddatu lan murtad. Nah, kemudian yang nomor 7 atau 8 ya, adalah haid, kemudian nifas, seterusnya al jununu edan, dan wariddatu murtad. Haid, nifas, haid ini darah yang keluar bulan atau darah datang bulan untuk wanita, menstruasi. Kemudian nifas ini darah yang keluar setelah wanita ini melahirkan, biasanya 40 hari. Kemudian al-junun edan, jadi di tengah-tengah puasa tiba-tiba dia hilang akal ya, keceduk. Jadi keceduk lawang, tiba-tiba hilang akalnya, atau penyebab yang lain. Nah, jadi banyak penyebabnya. Tapi itu guyon tadi ya, bukan keceduk lawang terus edan ya. Kemudian wariddatu lan murtad. Nah, ini juga bisa batal. Famata toro asyai'un minha min athna is-shaumi abtalahu. Jadi ke semua hal 10 ini kok terjadi di tengah-tengah puasa, maka otomatis puasanya batal. Qala al-muallif rahimahullah, wa yustahab bulan disunahake fi shaumi ing dalem poso salah satu asya'a apa telu pira-pira perkara. Takjilul fitri, rupane nyepetake utawa cepet-cepet buka, wa ta'khiru sahurin ngakhirake sahur, wa tarkul hujri lan ninggal gunem Allah, minal kalami sangking omongan. Ya, jadi perkara yang disunahkan di dalam puasa menurut kitab ini itu ada 3 perkara. Di kitab ini itu ditulis ada 3 perkara. Yang pertama adalah takjilul fitri, cepet-cepet buka. Bukan nyepetake buka ya, sebelum adzan terus buka, bukan maksudnya. Cepet-cepet buka. Misal adzan deng ya, donga langsung berbuka. Nah itu. Intahat toko guru busyamsi wa insaka fala yu'ajjalu al-fitru wa yusannu ayyuftira ala tamrin
wa illa fama'in. Nah, jadi cepet-cepet buka ini itu jika jelas magribe utawa jelas surupe sengenge. Nek ora jelas, ini jangan cepet-cepet ya. Aja cepet-cepet. Bahaya ini. Misal dia itu berada di suatu daerah yang tidak ada adzan atau di tengah hutan yang adzan itu tidak terdengar. Nah, ini harus hati-hati. Jadi jangan cepat-cepat untuk berbuka. Wa ta'khirus sahuri, lan ngakhirake sahur. Dan yang kedua ini adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Malam yaqa fi syakkin fala yuakhiru wa yahsulu as-sahur biqalilil akli wasyurbi. Dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur ini dia itu sahur ya, terakhir makan itu kira-kira 10 menit sebelum adzan subuh. Nah, biasanya itu sampai imsak ya, sampai imsak itu masih boleh makan. Nah, kira-kiranya Kanjeng Nabi itu membaca ayat sekitar 40 ayat, ya kan? Membaca ayat sekitar 40 ayat. Antara imsak dengan subuh. Kira-kiranya segitu 10 menit. Jadi jangan sampai dekat-dekat juga dengan subuh. Kamu batasi misal 1 menit atau 2 menit itu terlalu dekat. Jadi jangan sampai dekat. Karena juga terkadang subuh ini di daerah tertentu itu kadang ini adzan itu musola bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Tapi tak kira kalau waktu Ramadan ini musola tidak terlalu gerusa-gerusu untuk adzan ya. Nah, biasanya ini kalau bukan Ramadan, jadi masjid yang punya jadwal biasanya ini adzannya terlebih dahulu, terutama pada saat maghrib. Nah, musola ini mendahului masjidnya, ini kan bahaya. Ini hampir di semua adzan terkadang. Jadi ini memang harus diperhatikan, terutama pada saat berpuasa. Watsalitsu tarkul hujri. Dan yang ketiga dalam kesunahan puasa adalah meninggalkan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang kotor. Jadi ketika kita berpuasa itu jangan sampai mulut kita itu mengucapkan hal-hal yang kotor. Ya. Hal-hal yang kotor itu bisa dimaknai juga fayasunu as-shaimu lisanahu anil kadibi wal ghibati wanah wadzalik kasyatami wa in syatamahu ahadun falyaqul marrataini aw tsalatan. Jadi seorang yang berpuasa itu harus menjaga mulutnya dari berbohong, kemudian ghibah, ngerasani wong liya dan semacamnya, seperti misoi wong liya. Misoi wong liya iku tunggale jangan sampai kita mengucapkan itu. Dan jika seseorang itu marah kepada kita dengan kata-kata yang keras atau kata-kata yang kotor, nah itu jangan sampai kita itu membalasnya dengan kata-kata yang kotor. Tetapi kita itu mengucapkan inni shaimun, saya orang yang berpuasa. Mengucapkan 2 kali ya, inni shaimun, saya itu puasa, saya itu puasa. Jadi menahan amarahnya. Atau boleh dengan hatinya saja. Jadi pas dipisoi aku iki poso, nek jero hati. Nah, itu ada yang berpendapat dengan ucapan atau dengan hati saja. Kemudian selanjutnya adalah wa yahrumu lan haram siyamu khamsati ayyamil aitaini. Siyamu khamsati ayyamin apa masani 5 pira-pira dina.
al-idani rupane riyaya loro wa ayyamut tasyriki lan pira-pira dina tasyrik atsalatsati kang telu wa yukrahu lan dimekruhake saumu yaumis syaki apa poso dina mamang illa ayyuwafiqa kecuali yen to nyocoki apa yaumis syak adatan ing pengadatan lau kedue man. Jadi poin ini itu terkait dengan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Al-idani. Yang pertama adalah bodo loro, yaitu bodo Idul Fitri, ambi bodo korban. Nek bodo Fitri itu pada tanggal 1 Syawal, hanya 1 Syawal saja. Kemudian nek bodo korban tanggal 10 Dzulhijjah. Nah ini, misal kok tanggal loro bodo, awakmu poso, iki kira-kira oleh ta ora? Oleh. Tapi kira-kira iso ta ora? Misal pas ije kunjung nek gone tanggane ya. Ento-entone poso Syawal ya kan, poso Syawal. Nah ini boleh. Tetapi ya memang berat untuk dijalankan. Lebih baik jangan dulu karena itu masih masa-masa kalau di daerah sini adatnya kan berkunjung ya, berkunjung. Ya. Atau yang kedua adalah bodo korban ya. Wayah nyembelih korban kok poso, nah itu haram. Kemudian hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah itu ora oleh poso tunggale. Wa yukrahu lan dimakruhake tahriman kelawan makruh tahrim. Jadi dimakruhkan dan sampai makruh tahrim. Jadi sudah masuk wilayah pelarangan. Saumu yaumis syaki. Mosoni dino kang mamang. Maksudnya iki tanggal 30 sebelum Ramadan itu bulan apa? Sya'ban. Ya. 30 bulan Sya'ban. Di sini dijelaskan bila sababin yaqtadi saumahu wa asyara al-musannifu li ba'di suwarin hadza sabab biqauli illa ayyuwafiqa adatan lahu. Jadi kecuali tanggal 30 itu ada sesuatu yang mengenainya, membiasakannya. Misal dia itu biasa poso Daud, sedina poso, sedina ora. Nah, sing pas poso kuwi nyocoki utawa pas ketemu tanggal 30 iku. Nah, iku oleh poso. Fi tatawwihi kaman adatu siyamun yaumi wa fitarin. Nah, terkait dengan hari yang meragukan ini tanggal 30 itu yang pertama adalah dia misal itu tidak melihat hilal pada malam tanggal 30 itu tidak melihat hilal. Kesok tanggal 30 bengine iku tidak melihat. Kesok iki poso Ramadan ta ora ya? Iya kan? Poso Ramadan ta ora? Ini kurang di TV nek omah ya, omah nek pelosok mungkin. Nah, dia tidak bisa mendengar berita. Tetangganya juga agak jauh dia tidak bisa menerima informasi. Nah, besok iki poso ta ora. Nah, itu adalah hari yang mamang. Atau dia itu mendengar berita dari anak kecil. Wah, saya melihat hilal tadi loh, tapi cah cilik. Nah, utawa wong sing ora adil, wong sing gayane bodoni, ora jujur. Nah, orang kena dipercayai, dia melihat hilal tadi. Nah, itu tetap tidak bisa diterima informasinya. Itu namanya yaumus syak, hari mamang. Kemudian selanjutnya adalah waman utawi sapane wong wati'a kan jima atau bersetubuh sapa man fina hari Ramadan ing dalem rinone wulan Ramadan amidan hale jarak fil farji ing dalem farji
fa alaihi mongko iku wajib ing atase man al qada'u apa ngodoni wal kafaratu lan kafarah denda. Wahia utawi kafarah icku raqabatin iku merdekaake budak mukminatin kang mukmin. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man fasyamu syahraini mongko poso 2 bulan mutatabi'aini kang nuli-nuli. Fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa man fa'id amusiti miskinan mongko ngeimangan wong swidak miskinan apa nih miskine likulli miskinin iku tetap keduwe saben-saben wong miskin mutun utawi sakmut. Jadi jika seseorang itu melakukan hubungan badan pada siang bulan Ramadan habis subuh sampai maghrib siangnya itu harus ngondoni posone, kudu ngondoni posone, dan itu nanti didenda atau disebut dengan kafaroh. Nah ini dosanya besar sebenarnya, dan dendanya itu adalah wahia itqu raqabatin mukminatin merdekaake budak kang mukmin wa fi ba'din nuskhi salimatin minal uyubi al mu'sirati bil amali wal kasbi. Jadi merdekaake budak. Saiki ora ono budak ya. Jadi ini tidak mungkin dilakukan kalau yang bagian ini. Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Ya. Wis ninggalno poso sepisan. Nah ini hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut ya. Bisa dibayangkan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dia harus mengqadhani 1 hari yang ditinggalkan tadi. Dan harus menambah 2 bulan sebagai kafarohnya. Dan harus berturut-turut. Nah ini beratnya di sini. Misal dia baru puasa 1 minggu, kok pedot ya, kok pedot. Ini harus balini meneh kawet ko pertama. Ya hitungannya berarti kawet ko nomor 1. Ya, ya memang sangat sulit ini. Misal yang kedua percobaannya itu sampai hari ke-30 pedot meneh, iki baleni meneh kawet ko 1 meneh, sampai seperti itu terus. Fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa wong. Nah, jika dia tidak mampu, maka dia itu fa'id amusitina miskinan, memberi makan terhadap 60 orang miskin. Likuli miskinin mudun, masing-masing 1 orang miskin itu 1 mud. Nah, jadi takarannya 1 mud itu kira-kira adalah 3/4 liter 3/4 liter beras atau 675 gram atau 6,75 ons beras, yaitu kali 60. Nah itu kira-kira berapa? Lebih dari 35 kilo ya, 36 kilo lebih. Nah itu jika tidak mampu berpuasa. Kok misal dia tidak mampu selama 2 bulan tadi, dia itu boleh menggunakan ini, yaitu memberi makan terhadap 60 orang miskin. Waman mata wa alaihi siyamun, waman utawi sapane wong mata iku mati sapa man, wa alaihi lan iku tetep ing atase man siyamun apa poso min Ramadan saking wulan Ramadan. Uto'ima mongko aweh mangan sapa man anhu uto'ima mongko ya uto'ima mongko diawehi pangan uto'ima mongko diawehi pangan, maksudnya ini adalah diberi makan oleh wali itu menggantikan atau memberikan panganan anhu atas nama man. Likulli yaumin mutun, likulli yaumin iku tetap kedua saben-saben dina mutun utawi sakmut. Jadi orang yang meninggal
Kemudian baginya itu kewajiban berpuasa dari bulan Ramadan itu wali dari dia itu memberikan 1 mud bahan pokok makanan di daerahnya itu. Misal kalau di sini adalah beras, setiap 1 hari itu 1 mud. Ya, yang saya sebutkan tadi 3/4 liter atau 6,75 ons. Wasyaihu utawi wong tua, orang yang sangat tua, in ajaza iku lamun apes sapa syekh anis saumi saking poso, yuftiru mongko moka sapa syekh, wa yutaimu lan aweh pangan sapa syekh an kulli yaumin saking saben-saben dina mudan ing sak mud. Jadi misal ada orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, atau orang ya, wal ajuzu wal maridu alladzi la yurja barauhu, wong sing apes, wong sing lara, sing ora di kira-kira dia tidak bisa sembuh lagi. Nah itu dia harus ya mengganti puasa itu dengan 1 harinya itu 1 mud tadi, harus menggantinya dengan 1 mud. Tetapi tidak wajib untuk berpuasa karena dia itu memang tidak mampu untuk berpuasa. Wal hamilu utawi wong hamil, wal murdi'u lan wong kang nyusani, in khafata iku lamun wedi sapa hamil lan murdi ala anfusihima ing atase awak dhewe ne hamil lan murdi, aftorota mongko muka sapa hamil lan murdi. Wa in wa alaihima lan iku wajib ing atase hamil lan murdi alqada'u utawi ngandani. Wa in khafata lan lamun wedi sapa hamil lan murdi ala auladihima ing atase anak lorone, anak-anak hamilan murdi, aftorota mongko muka sapa hamilan murdi, wa alaihima lan iku wajib ing atase hamilan murdi alqada'u utawi ngondoni. Jadi orang hamil dan orang yang menyusui itu jika dia takut terhadap dirinya jika berpuasa itu tidak mampu atau membahayakan dirinya, nah dia itu boleh membatalkan puasanya dan wajib baginya itu menggantinya atau mengganti puasa itu di hari yang lain. Tetapi jika dia takut terhadap anak-anaknya, nah dia itu moka atau membatalkan puasanya dan wajib baginya mengondoninya atau mengganti di hari yang lain. Jika dia itu takut kepada dirinya ketika misal puasa itu tidak mampu karena hamil, atau ketika dia menyusui nanti itu tidak mampu, dia itu boleh membatalkan puasanya ya. Kemudian dia harus mengondoninya. Tetapi kalau dia takut terhadap anaknya ini ya, kalau misal seorang yang hamil ketika berpuasa itu takut anaknya ini keguguran atau bagaimana, atau takut terhadap anak yang disusuinya, nah ini harus mengondoni dan membayar kafaroh. Wal kafarotu angkulli yaumin mudun, dan kafarohnya itu masing-masing 1 hari yang ditinggalkan itu satu mud. Wahwa ritulun wa thuluthun bil iraqi. Wahwa lan utawi mud ritulun iku sakati wa thuluthun lan 1/3 bil iraqi kelawan katikan bangsa Irak. Jadi 1 mud ini itu bahasanya adalah 1 kati dan 1/3 kati kang bangsa Irak bil iraqi. Jadi kalau di Indonesia itu tadi
3,4 liter atau 6 ya, 6,75 ons beras. Wal maridu utawi wong kang lara, wal musafiru lan wong kang lelungan, safaron kelawan lelungan tawilan kang adoh, yuftironi iku moka karone sapa marid lan musafir, wayaqdiyani lan ngondoni karone sapa marid lan musafir. Jadi orang yang sakit tetapi masih diharapkan kesembuhannya, masih bisa sembuh, dan orang yang bepergian, catatannya ini bukan bepergian yang maksiat ya, dan harus memenuhi kriteria musafir. Kalau di kilometer biasanya itu kurang lebih ya 81 kilometer. Memang ini berbeda-beda pendapat, kurang lebih 81 kilometer. Nah ini boleh tidak berpuasa, akan tetapi dia itu harus mengodoni puasanya. Tapi kalau misal musafir ya, lelungan, pergi ke katakanlah Surabaya untuk nonton konser ya, konser di sana ada konser besar, pas wayah Ramadan di sana ya. Nah itu kira-kira oleh tak orang ngondoni posone ya. Misal dia itu lelah kalau misal puasa tidak mampu, nah itu tidak boleh ngondoni posone. Dan itu tidak termasuk dari musafir ini. Musafir itu harus bepergian dalam hal yang diperbolehkan. Wasakatalan meneng al musannifu sapa musannif an shaumi tatawwi wa huwa al madhkurun fil madhulat. Jadi kalau dalam kitab Matan Al-Ghoyah wa Takrib memang itu sudah termasuk mencakup semuanya ya. Tapi memang kalau saya jelaskan secara detail itu sangat banyak ya, butuh sekitar beberapa menit lagi atau misal setengah jam, jadi tidak memungkinkan. Jadi cukup sekian pembacaan kita pada malam hari ini. Mungkin apabila ada kekurangan atau mungkin kekeliruan, itu pasti dari diri saya sendiri, dan kemampuan saya berbicara itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau misal ada kekeliruan atau apa, nanti mungkin saya bisa diingatkan ya. Terima kasih. Sekian. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini itu bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.